Pelajaran dari Raja Hosea, setengah hati yang membawa kehancuran. Kisah Raja Hosea ini ada dicatat dalam 2 Raja-Raja pasal 17 ayat yang pertama sampai selanjutnya. Di ayat kedua, Raja Hosea dicatat melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, hanya saja bukan seperti raja-raja Israel sebelumnya. Nah, saudaraku, Raja Hosea ini adalah raja terakhir dari Israel Utara. Jadi dia mengakhiri pemerintahan Israel Utara, sejarah kerajaan Israel Utara, saudara. Ini raja yang terakhir. Dia memerintah kurang lebih selama 10 tahun sebelum kerajaan Israel secara total dihancurkan oleh Asyur. Saudaraku, Hosea ini naik tahta dengan mengkhianati dan membunuh Raja Pekah, raja sebelumnya, ya, dalam sebuah kudeta. Dan itu dicatat dalam 2 Raja-Raja pasal 15 ayat yang ke-30, saudara bisa baca. Ia diakui sebagai raja oleh Tiglat-Pileser yang ketiga, yaitu Raja Asyur, yang kemudian menjadikan Israel sebagai negara yang menjadi negara bonekanya Asyur, saudaraku ya. Kalau kita baca dalam 2 Raja-Raja 15 ayat 30, Hosea bin Ela mengadakan persepakatan melawan Pekah bin Remalia lalu membunuh dia dan menjadi raja menggantikan dia. Sehingga nanti kita lihat di pasal 17 dari 2 Raja-Raja dicatat tentang Raja Hosea ini. Awalnya Hosea itu membayar upeti kepada Asyur, saudaraku. Di bawah pemerintahan Raja Salmaneser yang kelima, itu Hosea membayar upeti kepada Asyur. Namun Hosea ini mencoba bersekutu dengan Mesir dan berhenti membayar upeti. Jadi dia capek bayar upeti kepada Asyur, dia mau bersekutu dengan Mesir supaya dia berhenti bayar upeti kepada Asyur dan berharap tindakannya itu membuat Israel Utara ini berhenti membayar upeti kepada Asyur. Karena mungkin dipikirnya Asyur nanti takut kalau saya koalisi atau kongsi dengan Mesir, ya. Nah, Asyur segera menyerang Israel akhirnya dan menangkap Hosea dan mengepung Samaria selama 3 tahun. Jadi peperangan cukup lama, saudaraku ya. Samaria dikepung selama 3 tahun karena Samaria saat itu adalah pusat kerajaan Israel Utara. Sebelum akhirnya kerajaan Israel Utara pada tahun 722 sebelum Masehi berakhir. Akhirnya, saudaraku, tahun 722 kerajaan Israel Utara ditaklukkan oleh Asyur. Ya. Kalau kita baca 2 Raja-Raja 17 ayat yang keempat, tetapi Raja Asyur mendapati adanya persepakatan pada Hosea setelah ia mengirim utusannya kepada So, Raja Mesir, ya, dan tidak membayar upeti kepada Raja Asyur seperti biasanya setiap tahun. Sebab itu Raja Asyur menangkap dia dan memasukkannya ke dalam penjara. Dari situlah awal kehancuran kerajaan Israel Utara secara total, saudaraku. Dan kemudian setelah 3 tahun pengepungan, Samaria dikepung selama 3 tahun oleh Asyur. Samaria akhirnya jatuh dan kerajaan Israel Utara dihancurkan secara total oleh Asyur. Penduduk Israel dibawa ke pembuangan ke Asyur dan kemudian digantikan oleh bangsa-bangsa asing yang akhirnya menjadi orang-orang Samaria. Jadi orang-orang Samaria itu campuran, saudaraku ya, tidak sepenuhnya bangsa Israel. Dari situlah asal mula bangsa Samaria yang kemudian di zaman Tuhan Yesus itu ada wanita itu ya, perempuan dari Samaria itu. Nah, itu kita bisa baca di 2 Raja-Raja 17 ayat 6 dan 24. Dalam tahun ke-9 Hosea, Raja Asyur merebut Samaria dan mengangkat orang Israel ke Asyur. Jadi dibawa ke Asyur, ke pembuangan, dijadikan budak di sana. Jadi Alkitab menjelaskan penyebab utama kehancuran Israel itu adalah dosa mereka, saudaraku. Mereka menyembah berhala dan menolak perintah Tuhan. Kemudian mereka tidak mendengarkan para nabi yang memperingatkan mereka. Jadi ini bukan cuma di Raja Hosea saja, di sepanjang kerajaan Israel Utara. Yang membuat mereka akhirnya hancur itu adalah penyembahan berhala, menolak perintah Tuhan, kemudian tidak mendengarkan para nabi yang memperingatkan mereka, kemudian mereka mengikuti kebiasaan kafir, ya, termasuk pengorbanan anak dan penyembahan kepada Baal. Ini yang membuat akhirnya kerajaan Israel Utara dihancurkan oleh Asyur. Kalau kita baca 2 Raja-Raja 17 ayat 18, saudaraku, sebab itu Tuhan sangat murka kepada Israel dan menjauhkan mereka
dari hadapannya. Ngeri banget saudara ya. Tuhan murka menjauhkan Israel dari hadapannya. Tidak ada yang tinggal kecuali suku Yehuda saja. Nah, itu mengerikan sekali saudara. Nah, jadi Hosea adalah raja terakhir Israel yang gagal menyelamatkan bangsanya dari kehancuran. Karena dia sebenarnya ingin selamatkan bangsanya dari Asyur dengan berkongsi dengan Mesir. Tapi ternyata sebelum Mesir menolong mereka, Asyur sudah menghancurkannya. Ia mencoba memberontak kepada Asyur tapi gagal karena tidak mengandalkan Tuhan. Pemerintahannya menjadi pengingat bahwa dosa dan ketidaksetiaan kepada Tuhan pasti akan membawa kepada kehancuran. Jadi apa pelajarannya secara praktis, saudara? Yang pertama, setengah-setengah dalam iman itu berarti jalan menuju kepada kehancuran. Jadi tidak ada ketaatan yang setengah-setengah, saudaraku. Itu pelajaran yang selalu muncul dari perjalanan raja-raja Israel. Dan karena ini adalah raja yang terakhir, kita menyimpulkan bahwa setengah-setengah dalam iman adalah jalan menuju kepada kehancuran. Raja Hosea dicatat tidak sejahat raja-raja sebelumnya. Memang dia hidup jahat di mata Tuhan, tapi tidak sejahat raja-raja sebelumnya. Ya, dia agak baik lah, ya, agak baik gitu. Tapi yang agak baik itu tetap jalan menuju kepada kehancuran. Karena mengikut Tuhan itu nggak bisa setengah-setengah, saudaraku. Mengikut Tuhan harus total. Raja Hosea tidak sejahat raja sebelumnya, tapi ia tidak sepenuhnya juga setia kepada Tuhan. Ia tunduk kepada Asyur, tapi diam-diam bersekutu dengan Mesir. Dia bermain di dua sisi, saudaraku. Nah, ini yang buat dia juga setengah-setengah. Pada prakteknya dalam hubungannya dengan sesamanya, dalam hubungan dengan manusia, satu sisi dia mau tunduk pada Asyur, tapi satu sisi juga dia mau berkoalisi kepada Mesir. Dan itu menunjukkan bahwa dia setengah-setengah, saudaraku. Akhirnya kemudian Asyur menangkapnya dan memenjarakannya, menghancurkan Israel. Pelajaran dari sini bahwa iman yang setengah-setengah itu lebih berbahaya daripada ketidaksetiaan yang terang-terangan, saudara. Tuhan menginginkan hati yang sepenuhnya berserah kepada Tuhan. Karena ketaatan yang setengah-setengah itu seperti penghinaan kepada Tuhan. Ya. Kau permainkan saya, kau duakan saya. Jadi itu mempermainkan Tuhan, saudara. Dia mengabaikan Tuhan atau tidak sepenuhnya mengabaikan Tuhan, tapi tidak juga sepenuhnya mengabaikan berhala, mengandalkan manusia. Dan itu merupakan penghinaan kepada Tuhan. Dia pikir Tuhan bisa diduakan. Dan akhirnya setengah hati atau setengah-setengah imannya itu menjadi jalan menuju kepada kehancurannya. Kemudian yang kedua, saudara, pelajaran praktis yang bisa kita dapatkan adalah mengabaikan peringatan Tuhan bisa berujung kepada malapetaka. Sebelum kehancuran Israel, saudaraku, Tuhan itu berkali-kali mengingatkan Israel, rajanya maupun rakyatnya, melalui para nabi. Dicatat dalam 2 Raja 17 ayat 13 sudah diperingatkan oleh para nabi, saudara. Mereka menolak mendengar apa yang disampaikan oleh para nabi, firman Tuhan yang disampaikan para nabi, dan akhirnya mereka tetap menyembah berhala. Dan mereka mengandalkan kekuatan manusia, dalam hal ini kerajaan-kerajaan lain, untuk menolong mereka. Mereka mengabaikan pertolongan Tuhan. Akhirnya Israel benar-benar diusir dari tanah perjanjian dan tidak pernah pulih lagi sampai menjadi sebuah kerajaan, saudaraku ya. Tidak pernah pulih lagi kerajaan Israel Utara itu. Nah, pelajaran yang kita dapatkan dari sini adalah jangan abaikan teguran Tuhan. Seringkali sebelum kejatuhan atau kehancuran yang kita alami, tidak mungkin tidak. Pasti ada peringatan dari Tuhan, saudaraku. Pasti ada alarm dari Tuhan. Di dalam hati, melalui berbagai peristiwa hidup, pasti Tuhan peringatkan kita, saudaraku. Karena dia menghajar anak-anak yang dikasihinya. Jadi kalau kita sudah diperingatkan Tuhan, jangan abaikan. Karena kalau kita abaikan, itu akan berujung kepada malapetaka yang lebih menghancurkan lagi, saudara. Jadi kalau kita sudah dengar firman Tuhan, dengar nasihat dari orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, maka dengarkan itu, saudaraku. Jangan diabaikan. Sebab kalau kita abaikan, malapetaka akan datang menimpa kita. Yang ketiga, pilihan kita hari ini menentukan masa depan kita. Sepanjang sejarah Israel Utara, ini selalu muncul, saudaraku. Bahwa setiap pilihan kita menentukan masa depan kita. Hosea mencoba bermain aman, ya,
dengan tunduk kepada Asyur. Tetapi tetap ingin mencari yang lain, saudaraku ya. Ia tidak membuat keputusan tegas untuk setia kepada Tuhan atau enggak. Ya. Jadi dia sudah setengah-setengah pada Tuhan, setengah-setengah pada Asyur, setengah-setengah juga pada Mesir. Jadi dia PHP semua orang, saudaraku ya. Tuhan pun di PHP-nya ya. Nah, kebiasaan kompromi ini akhirnya membawa kehancuran bagi bangsa Israel Utara. Kehancuran itu bukan tiba-tiba, saudaraku. Kalau saudara ikuti renungan-renungannya, jelas bahwa kehancuran Israel Utara itu bukan kehancuran yang tiba-tiba. Ada proses yang semakin lama semakin menuju kepada kehancuran. Dan itu adalah hasil dari berulang kalinya mereka mengabaikan peringatan Tuhan. Jadi ada level-levelnya. Mereka abaikan peringatan Tuhan, hancur, ditaklukkan Asyur di beberapa bagian, dan pada akhirnya ditaklukkan seluruhnya oleh Asyur. Pelajarannya bahwa setiap pilihan kecil yang kita buat setiap hari bisa membawa kita kepada kehancuran atau kesuksesan atau keberhasilan. Jadi tidak ada kehancuran yang tiba-tiba, tidak ada keberhasilan yang tiba-tiba, saudaraku. Yang ada adalah sebuah proses yang bertahap menuju kehancuran atau sebuah proses bertahap menuju kepada keberhasilan. Itu sebabnya kita tidak boleh kompromi di dalam setiap proses yang kita hadapi. Kompromi itu bisa berujung kepada kehancuran. Jadi apa kesimpulannya, saudaraku? Yang pertama, jangan pernah setengah-setengah di dalam iman. Tuhan mengingatkan kita untuk sepenuhnya mengandalkan Tuhan. Sepenuhnya berserah kepada Tuhan. Yang kedua, jangan pernah abaikan teguran dari Tuhan melalui orang-orang di sekitar kita, melalui hamba-hambanya, melalui firman Tuhan yang disampaikan kepada kita. Jangan pernah abaikan teguran itu. Jangan sampai setelah kita jatuh baru kita menyesal. Dan yang ketiga, keputusan kecil yang kita buat setiap hari akan menentukan perjalanan hidup kita di masa depan. Jangan kompromi pada dosa-dosa yang kita anggap kecil. Jangan kompromi pada hal-hal kecil yang kita tahu itu menyakitkan atau mendukakan hati Tuhan. Mari kita renungkan, apakah kita masih setengah-setengah mengikut Tuhan? Apakah kita sering mengabaikan peringatan Tuhan? Firman Tuhan sudah bicara kepada kita, tapi kita tunda-tunda terus untuk bertobat, saudaraku. Apakah kita melakukan itu? Dan apakah kita kompromi dan dalam setiap langkah hidup kita selalu bilang, nggak apa-apa ini, kompromi. Ya. Dan itu lama-lama bisa membawa kehancuran dalam kehidupan kita. Mari kita renungkan itu, saudaraku. Kisah Raja Hosea, raja terakhir Israel Utara ini mengingatkan kita untuk tidak kompromi dengan dosa yang dapat membawa kepada kehancuran. Tuhan Yesus berkati kita sekalian, mari kita berdoa.